Selamat datang di podcast Kita dan Kata. Kita dan kata, kita dan kata. Kita dan kata, kita dan kata, kita dan kata. Bersama aku hari ini Toti, dan hari ini aku ditemani oleh dua wanita cantik, dan ini satu wanita ini yang bakal menemani aku untuk berbicara bersama narasumber. Ini ada siapa nih? Hai guys, aku Keke dan hari ini kita kedatangan teman cantik kita ini yang cantik jelita ini. Yang cute manja gitu. Iya. Ini mungkin boleh kenalkan dirinya apa nih? Boleh dong. Hai, perkenalkan aku Veni. Gitu aja. Iya. Nggak ada cerita mungkin kayak Vini itu sekarang lagi apa, kuliah kah atau Oh. lagi apa gitu? Kegiatan aku akhir-akhir ini aku baru aja ada kegiatan dari kampus gitu 3 hari, lumayan capek. Baliknya malam sore terus, ya kan? Terus baru kita punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Oh, jadi Veni hari ini jadwalnya padat tapi masih sempatkan untuk hadir sama kita hari Iya. ini ya. Veni keren Harus dong, banget. Keren banget. Berarti kuliahnya sekarang udah offline ya? Enggak, masih online, cuman memang beberapa dosen memang ada yang harus ke kampus gitu. Itu kok Veni kegiatannya sampai sore itu emang kegiatan apa emang? Apa sih kayak kegiatan pelatihan mahasiswa gitu loh. Enggak, ya gitu. Ospek gitu lah ya. Ya, ospek, ya kurang lebih lah ya. Jadi gimana ospeknya? Ya, mantap. Lancar, aman? Lancar. Berarti ketemu cutting yang ganteng-ganteng lah nih ya. Hihi, lumayan. Kalau ospek kan berarti banyak main mental itu ya. Kan soalnya kan biasa kebanyakan kalau misalnya kita ospek di mana-mana kan pasti rata-rata kakak tingkat pasti mulai kayak ngecengin lah adik-adik kelasnya. Emang gimana, Vin? Enggak sih, ini kebetulan karena dari prodi keguruan juga kan, aku di BK, jadi nggak ada sih ospek yang kayak nge-scores adik tingkatnya, terus yang istilahnya ke orang zaman dulu yang kasar-kasar gimana tuh enggak. Oh, berarti kayak ya. Ya cuman pelatihan aja, ya disuruh disiplin, tepat waktu harus datang dan segala macem gitu. Jadi nggak kejam-kejam kayak dulu-dulu lah. Iya, ya udah harus beda. Vini udah pernah ketemu sama teman-teman tingkatannya sebelum ini? Udah. Tahun lalu sih, awal-awal masuk memang harus ada pertemuan sama guru gitu. Beberapa udah ada ketemu. Gitu. Jadi gimana Vini waktu ketemu sama teman-teman tingkatannya, apa ada rasa feeling gimana gitu? Dak-dik-dik. Dik gimana? Karena baru pertama kali juga, ya kan, ketemu mereka, terus kayak yang nggak percaya diri aja. Aku mikir kayak orang-orang kuliah itu kan biasanya tinggi-tinggi gitu ya kan. Terus kayak lucu aja gitu. Ih, anak kecil dari mana udah kuliah gitu. Oh, ada yang bilangin Vini gitu? Ada dong. Aduh, berarti Jadi kayak wajar lucu. sih Vini masuk kayak tidak percaya diri sih. Ya. Atau enggak, berarti kalau tidak percaya diri tuh berarti masuk kayak ke insecure gitu ya? Insecure ya. Kalau kata anak zaman sekarang insecure ya. Insecurity kan. Iya. Kurangi Kurang insecure, percaya perbanyak bersyukur gitu. Apa sih? Jadi kita harus bersyukur gitu Yang ya. benar gimana sih? Yang benarnya tuh apa? Kita harus banyak bersyukur untuk tidak insecure. Ya gitu kali ya. Gitu. Kata-kata kita tuh kayak kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Oh. Kita bahas soal insecure nih. Mungkin sebelum kita masuk ini, mungkin boleh dulu kita lihat definisi dari insecure. Mungkin boleh teman di belakang, tim. Kita tanya-tanya pada Mbak Google dulu Iya. nih, insecure tuh apa sih gitu ya. Jadi di Google ini insecurity atau bisa dikatakan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin saja pernah kamu alami. Ketidakaman atau insecurity ini bisa terjadi saat kamu merasa malu, bersalah, kekurangan, atau bahkan tidak mampu. Lalu alasan kuat mengapa seseorang merasa tidak aman atau nyaman adalah mereka menilai diri mereka sendiri terlalu rendah dan tidak percaya diri. Ya. Tidak percaya Dan diri. kebanyakan orang tuh memang khususnya perempuan gitu. Dia merasa memang kurang percaya diri. Mungkin karena kecantikannya, kan biasa cewek-cewek zaman sekarang juga, ih dia cantik banget ya, atau dia tinggi banget ya, badannya bagus, ini itu segala macem gitu kan. Kebanyakan perempuan kan kayak gitu ya.
Ya mungkin emang nggak cuma perempuan, laki-laki juga bisa. Ya pasti Insecure. dong, setiap Aku juga bisa. setiap ya. orang kan pasti punya insecure sendiri-sendiri. Mungkin kalian berdua pasti juga ada dong Tentu insecure. dong, pasti ada dong. Iya kan? Cuman kita dituntut untuk selalu bersyukur ya. Iya. Padahal bersyukur tuh susah ya. Iya, benar Sebenarnya banget, susah banget. untuk bersyukur. Berarti Feni gimana? Pengalaman insecure Feni sering merasa insecure? Insecure pasti dong kan, apalagi fisiknya ya, secara physically gitu ya. Kan aku kan nggak terlalu tinggi ya kan, terus juga pas waktu zaman SMA lah ngerasa banget sih insecure-nya tuh parah, karena teman-teman aku kebetulan ya mereka udah pada puber, biasa kan tinggi badan udah mulai, terus udah pada ada yang makin cantik, makin ya makin segala lah, banyak gitu. Terus aku yang kayak kok nggak tinggi ya gitu kan, mikir gitu. Terus paling itu sih yang buat aku ngerasa apa ya, kayak sering dikucilkan juga ya kan sama temen-temen yang nggak terlalu deket gitu sih biasanya yang buat aku tuh nggak ngerasa percaya diri. Mungkin Feni nggak percaya diri sama fisik Feni Iya. yang mungkin ya Pendek. Ya mungkin ya. ya padahal tuh sebenarnya banyak juga perempuan tuh yang pendeknya sama aja dengan aku, cuman mungkin karena jadi bahan candaan buat mereka ya yang terdekatnya, yang apa sih yang Ya mungkin yang kelihatan direndahkan dari gitu. mata mungkin. Iya. Nah, soalnya yang mata yang paling kan mata yang lihat. Oh, ini. Jadi Iya. seperti ini. Gitu. Selain itu, selain dari yang gampang dilihat, selain dari fisik Vene yang pendek, ada lagi yang biasa diceng-cengin sama orang yang bisa bikin Vene jadi nggak percaya diri atau insecure, itu masih ada emang? Kalau bahas insecure itu kan ngerasa nggak percaya diri ya. Iya. Jadi dari kecil aku tuh dari SD deh, aku bener-bener nggak ngerasa percaya diri. Jadi waktu kecil aku pernah kayak gini, aku nanya ke salah satu kakak sepupu aku, aku tanya gini, Kak mau kemana hari ini gitu kan. Terus aku nanya 3 pertanyaan deh gitu, terus dia intinya tuh dari jawabannya adalah udah deh jangan banyak nanya gitu kan. Oke. Terus dari situ dia bilang lagi nih, kau jadi orang kok banyak nanya banget sih gitu. Dan itu tuh pasti kayak buat orang ngedown dong. Oh berarti aku jadi orang nih nggak boleh banyak tanya nih gitu. Jadi orang nih jangan yang apa sih, jadi buat nyusahin orang karena terlalu banyak tanya gitu. Jadi dari situ mindset aku adalah sampai ke sekolah juga masuk, jadi ngarah kayak nggak pernah mau nanya guru, nggak pernah mau bertanya sama orang lain, nggak pernah juga mau nyari tahu, cuman sebatas info yang aku tahu ya udah itu aja yang aku miliki. Terus udah itu yang buat aku ngerasa nggak percaya diri adalah aku ngeliat teman-teman aku tuh ngerasa pede banget. Dia pede banget buat Bu ini gimana sih, misalnya dari jawaban soal-soal gitu kan yang biasa dikasih sama guru. Terus aku tuh orang yang nggak pernah nanya, benar-benar pasif banget di sekolah. Cuman kalau misalnya dibilang sosialnya juga aku tuh nggak yang punya banyak teman juga gitu. Jadi ya udah sendiri aja. Jadi itu yang membuat aku tuh makin nggak percaya diri sih itu, karena aku tuh terlalu banyak dikucilkan gitu loh. Berarti Vena ini kayak menutup diri ya, Iya. karena udah dibilang untuk tidak usah bertanya terus, jadi Venanya yang menutup diri gitu. Iya. Susah sih karena kita udah gitu kan. Udah Udah, dipatok iya. sama keluarga sendiri lagi misalnya. Iya, Sakit ya. bener. Mungkin saya nggak tahu, saya nggak bisa ngerasain yang Vena rasakin, soalnya ya sampai ini kebawa ke masa Veni udah Iya. masuk sekolah. Itu berarti sangat mengganggu iya pembelajaran pasti Vena dong. sekarang, ya. Sampai sekarang akhirnya aku menemukan bahwa ya kita jadi orang kalau misalnya nggak tahu ya nanya dong harusnya. Cuman karena itu udah ketanam, jadinya kayak ya ngapain sih banyak nanya gitu. Kayak nggak penting gitu. Malah jadi apa sih nih orang nih banyak tanya banget kan. Ya, kayak kita kan juga jangan jangan buat orang tuh makin nggak suka kan sama kita. Ya, Gitu. Jadi untuk mengenai perihal yang sama kakak sepupu Vene tadi, kakak sepupu kan Iya, itu iya. untuk sampai sekarang Vene masih belum bisa menerima, udah bisa Enggak. menyelesaikan itu belum bisa ya? Enggak, aku enggak, ya
jadi pada akhirnya aku nggak pernah nanya lagi ke dia, nggak pernah yang terlalu banyak berkomunikasi juga sama dia karena aku takut dia ngerasa risih aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk sama orang lain, Vena juga atau nggak tanya-tanya? Kalau sama temen-temen deket tuh syukurnya aku tuh masih mau gitu buat nanya. Cuman kalau untuk dari nanya-nanya ke keluarga, nanya-nanya ke abang gitu atau pokoknya keluarga aku kurang sih. Gimana? Berarti benar lah ya Iya. kalau kata internet, kata TikTok ke zaman sekarang tuh kalau yang lebih sakit itu adalah keluarga sendiri. Iya benar. Jadi ya itu ya keluarga tuh kan istilahnya tempat buat kita bisa bercerita apapun kan sebenarnya. Buat kita tuh bisa nanya tentang apapun itu tanpa kita harus nutupin. Cuman karena lebih sakitnya itu dari keluarga yang hancurin semangatnya itu yang buat kita jadi kayak malas banget sih gitu. Kayak sakitnya tuh lebih berkali-kali lipat daripada disakitin sama temen gitu. Ya bayangkan aja sih orang yang paling dekat sama kita dari kita kecil aja Iya. udah perlakuan kita Iya, apalagi kita ke bener. orang lain. Iya. Banget. Itu kan udah jadi kayak standar atau apa ya patokannya gini. Kalau misalnya kita ke keluarga aja masih digini kan, kalau saya di luar mungkin bisa lebih parah. Iya mungkin benar. pikirannya. Aku dulu pernah punya mindset kayak gitu. Aku bilang kayak mendingan aku bertanya sama dunia luar aja yang nggak kenal sama aku daripada aku nanya sama orang yang kenal tapi malah menjatuhkan aku. Ya benar banget sih. Selain dari yang sama kakak sepupu Vene tadi, ada lagi yang dirasain Vene yang bisa bikin Vene jadi insecure atau nggak percaya diri gitu? Aku dari kecil suka dibanding-bandingin sih. Jadi kayak Bandingin sih. Sama keluarga lagi ya? iya dong pasti karena ya kalau masalah nilai, masalah sekolah kan biasanya keluarga kan ya yang yang suka gimana nilai rapotnya ya kan, dapat ranking nggak segala macem. Terus aku tuh bukan orang yang karena dari pengaruh sepupu aku itu tadi yang ngebuat aku jadi malas banget buat nanya, yaitu pengaruhnya jadi ke nilai kan pastinya. Nah itu yang buat aku tuh kalau ditanya dapat ranking nggak, dapet, cuma aku nggak nyebutin rankingnya berapa. Nah dari itu di apa sih kayak dibanding-bandingin gitu loh. Nah, ya aku mah diem, cuman aku mikir aja kayak ya nggak apa-apa sih kalau aku bandingin aku sekarang. Cuman kalau misalnya ntar aku lebih baik dari anak kau, ya jangan ngerasa gimana aja gitu aja sih ya pemikiran aku. Tapi maaf, Vene berapa bersaudara? Aku 3. Jadi biasa di dalam kan nggak hanya sepupu-sepupu nih, Iya. pasti dalam pertama orang tua nih. Orang tua sering nggak sih bandingin Vene sama saudara? Kalau ya gimana ya bilangnya, main sih dari kecil juga kan karena aku tinggalnya sama mamaku. Terus mamaku juga sibuk, jadi ya itu kalau misalnya lagi ngumpul di tempat keluarga jadi kesannya dijadiin bahan buat ditanya-tanya. Soalnya tuh sepupu-sepupu aku tuh lumayan sih kayak ya ranking lah istilahnya. Cuman aku tuh nggak yang dari kecil terlalu suka belajar, jadi ya udah biarin aja orang yang yang belajar aku gitu kan, bukan dia yang cuman bisa nanya gitu. Yang tahu pengetahuan dan tahu apa permasalahannya kan aku sendiri. Daripada aku ngomongin ke dia terus dianya juga nggak paham, jadi ya udah mending simpan sendiri aja gitu. Mungkin emang jangan ditanggapi dulu. Iya. Kan? Soalnya yang dibandingin itu kan belum tentu juga sepenuhnya tuh di segala aspek itu dia lebih baik dari kita juga. Ya mungkin emang dia jauh lebih berprestasi, mungkin yang sepupu Vene ini kan bukan berarti Vene juga nggak ada kelebihan yang lebih dari Ya dia. pasti dong. Pasti ada yang lain. Berarti tadi kita udah dengar kalau Vene insecure-nya kebanyakan dari keluarga. Ada nggak dari yang dia orang luar? Dari teman ya. Ya pertemanan Dari deh. teman, Kalau dari- lingkungan Vene yang lain Kalau selain dari- lingkungan keluarga. iya. Circle. Kalau dari circle tuh apa ya? Aku tuh dulu kecil sering dibully sih. Dibully kayak gimana nih? Dibully karena aku tuh misalnya aku berteman sama kau. Terus aku juga berteman sama kau. Tapi kau tuh ngerasa kayak aku tuh jadi sombong sama kau. Nah, udah itu aku dibully-bully sampai pokoknya selama aku SD 6 tahun itu aku ngerasain banget kayak kenapa aku diciptain untuk direndahin banget ya gitu.
Ini sih mungkin ini first impression orang ya kalau misalnya dibilang gitu kan, karena kita dilihat dari luar doang. Iya. Orang nggak mendalamin kita sih. Mungkin ya. Kayak gitu sih menurut aku. Jadi kamu menurut Roti? Kalau menurut aku sih ya semua orang pasti langsung menilai apa yang ada di depan mata Iya, dia. benar. Apa yang dia lihat pasti langsung dia deskripsikan, langsung dia cap kayak gimana Iya, sih. Ya, ngejudge. itu yang nggak benar kalau mengenai secure ini kan dia nggak tahu Kita dalam gimana, dirinya dalam iya, benarnya kayak benar. gimana. Bener. Vena tuh itu sering dibully waktu itu. Itu Iya. yang bisa bikin Vena jadi Insecure. Insecure, betul, insecure yang kayak gimana tuh? Insecure tuh yang ngerasa nggak percaya diri untuk banyak banyak bersosialisasi. Terus aku juga ngerasa kayak ya apa, dengan fisik yang kecil, dengan fisik yang waktu itu lagi gemuk-gemuknya gitu, ngerasa aja kayak perempuan nih apa ya, standarnya gimana sih kecantikannya, kayak aku mikir aja kayak gitu. Karena ya zaman-zamannya SMP sampai SMA kan pasti tentang kecantikan, tentang masa-masa pubertas lah ya pastinya. Glow up lah. Iya, kakek kan pasti juga ngerasa kan Banget. perubahan yang gimana, pakai skincare apa, gini jerawatan like gimana gitu kan. Pasti ngerasa kayak Feni kok jerawatan sih, kok apa ya, kok badannya pendek sih, kok gemuk sih, kok hitam sih gitu. Ngerasain bully-bully yang kayak gitu sih sebenarnya yang buat aku kayak Shaming ya. ya body shaming ya. Body shaming. Ya, body ya, shaming body bener. shaming. Dari ketika Vena nerima itu, Vena ada punya pikiran nggak atau mungkin punya fase kayak aku nih pengen nih jadi aku pengen perawatan, aku pengen ngerawat diri aku, itu nggak ada? Aku tuh kebetulan orangnya yang masa bodoh, tapi pada akhirnya aku coba untuk nyari tahu sendiri gitu. Kalau misalnya dari orang lain yang nanya kayak apa ya, gimana ya, misalnya kayak kok jerawatan, ya kan, kok kan orang itu nggak tahu ya permasalahan jerawatannya karena apa gitu. Dan terus dia nanya, coba deh pakai ini, coba pakai ini, dan apa ya, kesannya kayak cuma nyuruh tapi kan nggak tahu dampak yang bakal dikasih ke kita apa. Jadi pada akhirnya aku yang nyari sendiri kayak, oh coba deh, misalnya coba yang produk-produk lokal, terus coba yang memang aku bisa apa ya, bisa cocok gitu sih sebenarnya. Buat perubahan tadi Toti bilang ada nggak perubahannya kan? Ya ada pasti karena orang ya negur kita, meskipun kita cuek ya kita coba dong harus memperbaiki diri gitu Itu kan. jadi motivasi buat kita lah Iya. ya. Terus orang tuh pada nggak ngerti sama proses kita. Nah, Iya. orang tuh cuman mau taunya, oh kamu kayak gini, jadi plank harus kayak gitu yang apa mereka inginkan. Padahal kita punya masing-masing kegalauan nih, ya nggak Iya. sih? Misalnya kayak Veni tadi bilang harus pakai perawatan kayak gitu. Padahal kan kita udah usaha di dalam diri kita. Kita tuh juga mau mulus loh. Iya. Tapi orang tuh pada nggak paham gitu kan. Kayak aku tuh udah melakukan berbagai cara apapun, tapi orang nggak expect dengan kita gitu loh. Ya pernah nggak merasain di posisi kayak kok kayak gini sih gitu. Aduh sering banget. Contohnya berat badan. Iya. Aduh guys, kalau semua yang kenal aku pasti udah tahu aku dulunya kayak apa sih. Kayak mereka bilang, aduh ini dong, olahraga dong, olahraga. Iya. Ya aku juga usaha untuk olahraga kayak manapun. Tapi itu memang dari diri kita tuh mungkin belum ada niat atau apa. Tapi aku juga mau. Ada timbul mau, tapi belum ada niat gimana tuh. Tapi sekarang orang barulah timbul, oh bisa ya, oh ternyata oke ya, gini. Tapi tetap aja ya kita udah jadi apa yang mereka inginkan, tapi mereka tetap aja ngejudge kita Ngejudge, dengan cara iya. mereka. Masih ada yang lain lagi ya, udah capek ini dia masih menuntut yang lain lagi. Benar. Kayak dia tuh selalu mengejar kesempurnaan. Ya benar. Ya, Padahal sifatnya manusia itu memang nggak pernah puas. Iya. betul. Dan standarnya setiap orang tuh nggak bisa kita prediksi. Dan nggak semua apa ya, ibaratlah kecantikan gitu. Kalau kita misalnya nilai orang cantik, belum tentu kan orang yang kita bilang cantik tuh nilai kita cantik juga kan. Iya, benar. Karena cantik itu relatif dan cantik tuh beda-beda. Nah. Gitu. Nah, tadi kan dari antara kalian dua nih, kalian dua ini sudah berpengalaman di body shaping. Kan saya jadi ingin bertanya kayak, setelah kalian melakukan perubahan dalam hidup kalian tuh kan merasa bahagia nggak dari hasil dari tuntutan orang lain itu? Gimana? Bahagia Mungkin dong dari pasti. Vena dulu. Bahagia dong pasti. Vena bahagia ya? Bahagia. Jadi, kalau dari Keke? Punya titik kepuasan sendiri karena bisa berhasil untuk membuktikan ke orang. Iya benar. Karena kita nih selalu kayak gimana ya, posisinya kita kalau dikasih tau orang kayak down kan, tapi kita hanya stuck di situ doang buat apa? Iya. Ini dimotivasi buat kita loh. Iya. Iya gak sih?
Kalau buat Toti sendiri pernah nggak sih insecure? Karena kan Toti kan tinggi ya. Iya. Tinggi, pasti idaman para wanita. Tapi katanya pernah nih mendengar Toti menjadi ketua OSIS. Nah, gimana? pasti adik kelas ih kakak kelas sih OSIS tinggi lagi ganteng. Oke, gimana tuh? Tadi Anda baru berhasil bikin saya insecure. Oke. Pertama, saya tuh sangat menyadari, saya tuh mungkin nggak good looking kayak yang kau bilang tadi lah, mungkin FKK ya. Saya tuh tapi saya tuh nggak seperti kalian berdua. Kalau kalian berdua kan melakukan sebuah kayak perubahan, ini kan. Saya kan termasuk orang yang hitam. Saya juga jerawatan, bisa kalian lihat di kamera, saya jerawatan. Tapi dari saya tuh malas pengen perawatan. Soalnya saya mikir kayak, buat apa sih saya gapai tuntut orang itu? Saya kayak nggak penting juga. Yang penting kan saya bahagia. Saya bahagia dari bagaimana bentuk saya kayak gini. Ya saya nerima aja sama diri saya mengenai fisik. Nah, sebenarnya menurut saya penting karena kebahagiaan itu kan harus ditentukan sama diri kita sendiri. Kalau misalnya setelah kita lakukan yang tuntutan orang tapi kita nggak bahagia, itu ya sama aja itu. Buat apa kan yang bahagia jadi kayak mereka, kita nggak bahagia. Benar. Yang puas malah mereka, kita malah rasa kayak aduh kok jadi gini sih, jadi kayak nggak nyaman jadinya. Yang penting kan hidup itu kan bahagia aja kan. Iya. Benar tuh guys. Keren sih, keren. Jadi kita harus bersyukur dan harus lakukan apa yang buat kita senang ya guys ya. Jangan karena orang lain yang senang ya. Minum dulu, santai ya. Biar nggak terlalu gugup ya. Kiu. Habis itu tutup lagi ya, ini social distancing ya, tutup lagi boleh. Oke, kita masuk ke sebuah pertanyaan lagi. Ada nggak sih sesuatu yang Vene insecure tapi Vene nggak pernah ceritain ke orang lain gitu? Ada? Apa ya? Kalau insecure yang nggak pernah aku ceritain ke orang lain, ya memang apapun permasalahan yang aku terima, aku mah nggak pernah cerita ke orang lain. Cuman aku simpen aja, aku coba selesaiin sendiri. Ya kita cari permasalahannya sendiri, penyelesaiannya sendiri gitu. Karena menurut aku kalau misalnya terlalu banyak cerita ke orang, belum tentu orang itu tepat untuk kita tuh bisa cerita. Gitu sih kalau menurut aku. Benar-benar. Soalnya kalau misalnya kita sampai salah cerita mengenai insecure ke orang yang salah, itu tuh malah jatuhnya malah makin buruk. Soalnya gini, misalnya contoh cerita kayak misalnya saya Vene, Vene aku nih kayak nggak insecure nih, aku nih jerawatan banget gini. Vene malah menuntut aku untuk gini. Dari itu aku malah kembali berusaha, jadi Vene ini sama aja kayak orang-orang. Dia tuh pengen aku tuh berubah. Daripada berubah, kenapa Vene nggak nerima aja aku yang kayak gini? Karena dari sendiri aku udah nerima aku kayak gini kan. Ya itu sih menurut aku mengenai ini. Keren sih. Dan sebagian orang tuh kepo sebenarnya ya tentang insecure kita tuh gimana. Karena tuh tiap orang kan pasti punya insecurity masing-masing lah ya. Iya, punya kelemahannya gitu. Terus mereka bilang, aku tuh kekurangannya ini, kalau kau tuh apa? Terus kau tuh mau nggak sih berubah kayak gini kan? Mereka sok-sok nanya sama kita dong. Padahal kita kayak, aku tuh mau juga berubah. Cuman tuh aku nggak bisa. Aku tuh kayak gini lah apa adanya gitu kan. Kadang tuh orang yang susah. Orang tuh banyak susah untuk menerima kita apa adanya sih. Iya, benar. Jadi buat kita rasa nggak pede. Tapi sebelum kita ingin menerima kita apa adanya, ada satu pertanyaan lagi. Kita udah menerima kita apa adanya belum sih? Iya, Itu dia. bener. Sangat sulit. Love yourself ya istilahnya. Self acceptance. Yes. Keren Inggrisnya gitu. Keren guys. Self acceptance kan ya. Yaitu self acceptance itu penting. Soalnya dari self acceptance itu kita tuh jadi belajar menyayangi diri kita. Iya, Jadi bener. kita tuh menerima kayak lu kita tuh kayak gini udah. Iya, udah terima Gini aja. Gitu. Mungkin orang tuh susah untuk mengenal jati diri sih. Karena kita kan apalagi di zaman remaja gini, kita beranjak Zaman dewasa, milenial ya. kita udah menilai di TV kan banyak orang gambaran yang dimana mata kita kayak, oh iya dia keren, oh kita harus mencari jati diri terus. Tapi ada satu orang, ada sosok seseorang yang nggak bisa mencari jati diri dia sendiri. Akhirnya dia menilai orang dan dia mau mengikuti orang gitu sih. Jadi dia tuh kayak motivasi dia sebagai dia, gambaran dia, tapi dia tuh itu bukan dia, kayak ngikutin gitu sih. Aku juga pernah sih gitu. Pernah banget. Aku tuh pernah ada misalnya ada selebgram yang cantik gitu. Aku tuh pernah pengen banget cantik banget kayak dia. Stylenya kayak dia, apapun yang dia beli, aku tuh coba pengen untuk beli gitu. Itu kayak lama-lama ya capek sendiri loh. Karena kita karena kita apapun yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri. Karena kita tuh mencontoh dia dan belum tentu cocok di kita, tapi kita melakukannya. Ya, menjadi orang lain lah Iya, ya. menjadi orang lain di diri sendiri. Itu kayak lama-lama tuh kayak, ngapain nih sebenarnya aku tuh ngikutin dia. Benar. Gitu sih.
karena kita belum mencintai diri kita sendiri Iya, ya, benar. kesannya kayak bodoh aja menyakiti diri sendiri gitu. Benar. Demi terlihat untuk kayak tampilan mata orang itu tuh bagus gitu. Bener, padahal belum tentu cocok kan di aku gitu. Bener. Itu sih. Itu banyak orang namanya itu kayak maksa kayak. Iya. Memaksa diri sih. Maksa diri untuk nge-push diri itu malah jatuhnya malah takutnya menyakiti diri sendiri. Iya. Mungkin kayak kita ambil contoh orang yang nge-gym, orang yang mungkin badannya besar, yang nge-gym dia malah porsir badannya Badan full, dia. Iya. dia malah jatuh drop sakit, dia malah makin gini-gini ya. Itu terlalu maksa diri. Pokoknya Iya, kayak boleh merubah diri, tapi selama itu tuh jadi keinginan diri kita Iya, sendiri. benar. itu berdasarkan diri sendiri Nah, ya. sesuai dengan kita sih yang pastinya dan buat kita bahagia ya. Iya. Terus kalau misalnya tadi Vene bilang menyakiti diri sendiri, nah dari Vene nih pernah nggak sih kan insecurean nih kita nih ya, kayak tadi Vene bilang pendek lah, inilah Iya, itulah. iya. Kan tiap orang beda-beda nih cara dia untuk mengadaptasikan diri dia. Nah Vene itu kayak mana sih? Untuk gimana ngulang? Kan ada orang nih cara insecure-nya beda-beda. Ada yang menyakiti diri sampai melukai, Iya. ada yang sampai mendam sendiri jadinya luka batin ya istilahnya. Sekarang kalau Vene sendiri gimana? Cara pengen untuk melewatinya mungkin ya? melewatinya. melalui masa insecurity itu lah. Melalui masa insecure. Aku tuh karena patokannya dari SD kelas 1 aku ngerasa kayak aku kurang percaya diri juga, sampai pengaruhnya ke ya sekarang lah ya bisa dibilang. Itu tuh tahapnya panjang banget sih buat aku tuh bisa menerima itu. Buat aku ya namanya kita ya SMP, masa-masa remaja, masa-masa pencarian, SMA masa-masa kita lebih untuk mengeksplor diri ya kan. Jadi baru bisa benar-benar menerima itu semua tuh ya sekarang ini gitu. Cara melaluinya adalah diemin aja. Maksudnya menurut aku tuh waktu yang akan menyelesaikan masalah itu sih. Benar sih. Dan ya udah karena waktu dan kita akhirnya bisa ikhlas, itu yang buat kita tuh makin ya udah terima aja apa adanya diri kamu tanpa kamu harus harus menjadi orang lain untuk diri kamu sendiri gitu. Berarti Tot, kita tuh nggak harus ini nih. Tadi aku udah dapat inspirasi dari alam-alam kepalaku ini loh. Yang dia bilang kalau misalnya kita tuh berarti tadi Vene bilang yang pas waktu ya kan, waktu. Sebenarnya yang bisa memperbaiki diri kita tuh hanya diri kita sendiri, karena kita yang mengerti apa yang kita lakukan. Kalau menurut aku itu kembali kepada mindset dari kita untuk memproyeksikan diri kita. Saya contoh gini, kita mulai stop bandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita kan kita kan beda-beda, unik kan ya. Kalau misalnya kita masih terus bandingkan diri kita sama diri orang, ya pada akhirnya kita malah nggak tahu diri kita yang sebenarnya tuh gimana. Yang paling penting tuh ya kita tuh fokus pada diri kita sendiri dulu. Kita kenali kelebihan kekurangan kita, kayak ketika kita udah tahu kelebihan sama kekurangan kita, ketika kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita jadi tahu misalnya kita kurang di ini. Misalnya saya sama kalian berdua lah, kalian dua putih, saya bandingkan ya. Tapi saya mungkin lebih tinggi dari kalian. Nah, itu salah satu kelebihan yang ya ini dia. Dan tidak bersyukur itu adalah cara kita tuh tidak Tuhan tuh nyiptain kita masing-masing unik. Dengan kita tidak bisa menerima diri kita, berarti itu kita nggak bersyukur sama ciptaannya Tuhan gitu loh. Apa yang udah mungkin dia gambar kayak aku nih pengen keke nih kayak gini, pengen keke lumayan berisi, keke malah kurangi berat badannya. Nah itu ya gitu. Terus ini kali ya, kita nih terlalu fokus dengan kata orang sih. Kita sampai lupa untuk fokus untuk diri kita sendiri, karena kita mau buat orang lain tuh bahagia. Ini sih permasalahan mungkin yang terbesar sih. Kayaknya yang aku lihat-lihat kita sendiri sih, nggak usah lihat orang lain, tapi kita sendiri sih ya. Iya nggak sih? Bener kalo sih. Kalian kayak mana? Kalau aku tuh maaf, ulang dong pertanyaannya saya. aku bilang nih, kita nih terlalu fokus untuk mendengar melihat orang lain, kepada orang lain, sampai kita tuh lupa kita tuh juga harus fokus sama diri kita sendiri. Sehingga kita lebih mementingkan orang lain, kebahagiaan orang lain. Kalau kita tuh nggak tahu kebahagiaan kita tuh ada di mana. Kayak self love gitu ya. Iya, Cara buat self love ya. iya, self love, self action gitulah ya. Kalau aku sekarang aku baru bisa ngerasa kayak ya nggak apa-apa aku kecil, nggak apa-apa aku pendek,
cuman aku bisa lebih mengeksplor diri aku tuh di fashion. Aku tuh suka banget sama mix and match baju, dan ya apa ya, aku tuh lebih mengeksplor itu sih. Dan kebanyakan juga teman-teman aku sekarang kayak, oh ini Fanny tuh sekarang jadi berubah tuh kayak gini ya, jadi kayak lebih punya ciri khasnya sendiri gitu loh. Itu sih cara aku juga buat bisa mencintai diri aku sendiri. Ya nggak apa-apa orang bilang Fanny pendek ya, kok nggak tinggi ya, terus kok gemuk sih, sekarang udah kurus, terus masih aja, ya pasti ada lah gitu kan, buat tetap aja ngerendahin. Cuman itu yang jadi patokan aku adalah cara mencintai diri sendiri dengan bersyukur aja, bersyukur dan apa ya, explore yang kamu suka, jangan explore yang orang suka. Iya benar. Gitu sih kalau aku sekarang. Berarti itu lebih kembali cara untuk self love lah ya. Iya. Cara untuk kita, itu cara dari Fanny. Mungkin saya boleh dengar cara dari Keke untuk gimana self love itu. Mencintai diri kita sendiri lah. Indonesia aja lah. Self-love. susah. Iya. Biar keren batot. Iya. Jadi mencintai diri versi aku ya. Kalau versi aku sih lakuin apa yang aku senang, lakuin semua yang aku senang. Kalau aku tuh lebih prefer kayak, emang aku tuh lebih suka berbicara dengan teman-teman aku, untuk aku bisa mendapatkan pengalaman sih, karena lebih banyak belajar, jadinya tuh kita juga ini bisa masukan dari kita untuk kita, dan jadi motivasi buat kita sih. Itu sih ke aku sendiri kayak gitu. Kalau untuk Toti gimana? Cara untuk self love. Iya, mencintai diri sendiri. Cara untuk self love tuh pertama dari aku tuh aku termasuk orang yang sering berkaca. Saya tuh suka, aku tuh orang suka ngaca orangnya, kayak ya kan, saya ngaca kayak aku udah dibuat kayak gini, aku diciptakan kayak gini. Jadi mengenai fisik, aku tuh nggak pernah ngerasa insecure sama sekali. Aku selalu kayak, udah ini diri aku aja, aku enjoy aja. Maka di mana-mana pembawaan aku ya selalu gini aja gitu, kayak apa adanya. Nggak pernah pengen jadi kayak orang lain juga, nggak pernah. Nggak pernah juga berusaha pengen kayak ini, nggak pernah. Tadi aku bilang apa? Banyak ngaca tuh seru loh. Bisa jadi evaluasi diri. Benar sih. Ya, kita kayak ngerasa kekurangan gitu Iya. lah. Kayak kita ngomong sama kembaran kita, yang ngejawab juga kita, yang nyari solusinya juga kita, itu seru banget loh. Ngomong ngejawab Ton. Jadi kita ada sesi Jadi tanya habis menjawab kita dong. ada Q&A ya, berarti. Iya. Oke, berarti kita langsung istirahat dulu kali ya. Iya, Kita break dulu ya Di sini guys. ada Q&A. Oke. Oke guys, kita lanjut nih. Ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen Instagram kita nih. Nah, untuk next podcast, jangan lupa kalian juga tanya ya di IG kita di OMK GB Senghi. Nah, kita baca dulu ya pertanyaan yang pertama. Nih, ada nggak tips untuk self love yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, tips self love ya. Iya. Oke. Menurut aku tipsnya adalah ya lakukan apa yang memang kalian suka. Misalnya buat perempuan-perempuan mungkin yang seneng make up, ya coba aja beli make up, belajar make up, ya kan. Terus yang buat yang pada ngerasa insecure kok nggak bisa bergaya dengan anak-anak milenial sekarang, coba aja mix and match baju sendiri, ya kan, yang ada di lemari, bongkar-bongkar aja, dicoba-coba sendiri. Karena tuh menurut aku nggak perlu orang lain bilang kamu keren, bilang kamu cantik, cukup diri kamu sendiri aja bilang kamu keren, kamu cantik, itu tuh udah harusnya udah lebih bisa memotivasi diri gitu. Itu sih menurut aku. Mungkin kalau menurut kalian tips-tipsnya apa nih buat self love? Menurut Kiki ada? Jadi kalau buat aku sendiri, self love yang buat aku itu ya melakukan hal yang senang buat kita sendiri dong Ya pastinya. pasti ya. Terus aku juga suka ini sih mendengar musik. Jadi kan kita bisa relax iya. gitu kan. Terus bermain basket mungkin. Jadi tuh mungkin bisa refreshing kepala kita lah ya. Yang seneng Mungkin, sama hobi lah ya. ya, bersenang-senang dengan hobi. Mungkin dari Toti? Kalau dari aku sih, menurut aku ya dengan nyantai, mungkin nongkrong sama teman-teman ya kan. Dari nongkrong sama teman-teman kita bisa lebih gimana, lebih bisa enjoy Iya. dalam diri kita gimana, lebih menikmati bagaimana kita sama teman-teman kita. Itu menurut aku sih gitu. Ya. Oke. Mungkin boleh lanjut ke pertanyaan nomor 2. Oke, pertanyaan yang kedua nih guys. Nah, kan kalian udah berhasil nih menghadapi fase insecure. Apakah kalian merasa nyaman untuk menunjukkan sisi lemah?
kalian kepada orang-orang di sekitar kalian nih? Kalau aku jangan pernah deh nunjukin rasa sisi lemah kita ke orang lain, karena belum tentu orang lain tuh bisa nerima kelemahan kita itu. Kalau memang lagi ngerasa lemah, ya coba aja refleksikan, dievaluasi lagi ke diri sendiri, apa sih yang memang lagi ngerasa, misalnya lagi ngedown, lagi ada masalah apa, direfleksikan ke diri sendiri, jangan diceritain ke orang sih. Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kalian gimana nih? Ini aku lagi membaca pertanyaan nih. Nah, kan kalian sudah berhasil menghadapi fase insecure. Apakah kalian merasa nyaman untuk menunjukkan sisi lemah kalian kepada orang di sekitar kalian? Mungkin sisi lemahnya mungkin dari insecure kita udah berhasil kita sembuhkan kali ya. Kalau dari aku sih sebenarnya karena kita udah berhasil melewati fase insecure itu, berarti kan kita udah nggak ada pikiran negatif tuh, nggak ada pikiran netting lagi. Kayak kita udah menerima diri kita, jadi kalau aku sih aku enjoy aja untuk nunjukkan sisi aku ke orang, soalnya santai aja mungkin ya, malah makin luasa, malah makin percaya diri Dan aja itu karena mungkin juga jadi motivasi ya buat orang-orang yang lagi ngerasain di fase itu. Oke, bagus. Menurut kayak gimana? Ya tentu sama dong, sama kayak kalian berdua ya kan. Kita nggak usah tunjukin apa-apa sih. Iya. Kita cukup mencintai diri kita sendiri. Bener banget. Ya kan? Itu Dan menerima kalau kekurangan misalnya lah ya. kita udah tampil percaya diri dengan kita yang udah sangat lemah ini ya, orang pasti juga lihat kayak dia nih ya kayak gini bisa tampil kayak gini. Iya. Itu juga bisa kembali benar kata Vene, bisa motivasi orang lain yang dia yang lagi dalam fase insecure, yang masih belum melewati fase insecure, dia tuh mungkin bisa sedikit berkaca lah dari kita. Jadi setidaknya dia juga bisa meniru kita yang udah berhasil melewati fase insecure. Jadi ini. motivasi lah ya intinya ya. Benar. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Ada nggak seseorang yang paling mengerti kalian dalam melewati fase insecure? Kalau ada, siapa dan apa alasannya kalian merasa dia mengerti kalian? Gimana Vene? Dari Vene? Kalau untuk seseorang, aku tuh ya balik lagi tadi aku bilang aku jarang banget cerita ke orang. Jadi aku kalau misalnya lagi lagi di dalam fase-fase itu, ya aku bercerita sama diri sendiri sih. Dan kalau seseorang yang paling ngerti, karena memang nggak ada yang aku ceritain ke orang, jadi aku ceritanya sama Tuhan, ya kan? Jadi pelan-pelan jawaban itu bakal datang ke aku sendiri sih, tanpa orang lain tahu itu gitu sih. Kalau kalian gimana ngeliatin fase insecure ini? Kalau aku juga sama seperti Vene. Aku nggak bisa untuk bercerita sama orang. Itu aku malah bercerita sama diri aku sendiri. Aku mulai kayak kembali berkaca, kita berkaca kayak aku kayak gini. Dari aku kayak gini, ini aku jadi tahu, jadi kayak ya ini tuh aku. Jadi aku nggak perlu gimana, ya udah lewati aja karena menerima aja lah gitu. Waktu tuh bakal menyembuhkan ya. Benar banget guys. Yang penting tuh kita tuh mau menerima aja sih apa yang kurang dari kita dan selalu ingin menerima juga kelebihan dari kita. Udah. Mungkin untuk banyak orang juga sama ya kan. Kalau kita tuh kalau insecure gitu dalam melewatinya hanya diri kita yang tahu. Dan itu semua kita harus merefleksikan kembali kepada diri kita. Kita nggak bisa umbar-umbar nih ke orang-orang, karena sebagian orang kalau misalnya kita cerita ya sebatas kepo dan mau tahu apa yang kekurangan kita. Jadi titik jatuh kita itu tuh di orang lain tuh tahu ya. Iya, sampai kita bakal jatuh lagi kalau orang yang nggak tepat ya. Dan menurut aku sebesar apapun masalah, seberat apapun itu, yang bisa nyelesain tuh diri kita sendiri. Iya. Meskipun kita cerita ke orang lain, ya itu kan cuma sekedar saran, tapi balik lagi ke kitanya kan. Bagaimana kita yang mau menjalaninya gitu. Bagaimana mindset kita untuk menghadapi ini? Iya, benar banget. Itu benar. Susah sih kayak kita mutar mindset kita ya, karena kita dengar ABCD orang-orang ngomong tuh kayak ini masuk, itu masuk, jadi tuh kita malah bingung ya. Iya, nggak fokus sama diri kita sendiri dong pastinya. Iya pasti. Ya tapi itu nggak gampang benar juga sih, kayak kita bisa refleksi sama diri kita itu panjang juga masanya. Kita pasti kayak ada masa jadi pelin-pelan kayak ini tuh gini. Pasti masa dropnya juga pasti lama banget kalau yang kayak gini prosesnya sih. Proses itu lewati fase insecure tuh lama. Menghargai diri sendiri paling susah. Iya, benar. Paling penting ya sayangi diri sendiri, fokus dan Bersyukur. Iya. Asik, bersyukur guys. Bersyukur. Next. Ada nggak kata-kata yang mau Vene sampaikan dari diri Vene yang sekarang ke diri Vene yang masih insecure dulu? Aku bilang ke diri aku sekarang adalah terima kasih karena aku bisa lewatin ini sendiri. Dan terima kasih karena meskipun seberat apapun itu, karena aku juga nggak cerita ke orang lain,
Jadi itu tuh perlahan-lahan bakal ada jawabannya sendiri gitu, tanpa harus kita banyak ngumbar, tanpa harus kita terlalu mencari-cari. Mencari boleh, tapi jangan yang terlalu berlebihan kan. Aku mau bilang ya terima kasih karena udah bertahan, dan terima kasih udah mau ngandalin Tuhan. Udah itu aja sih sebenarnya. Merinding ya. Keren banget, Feni, idola Parah banget. sih. Aku fix hari ini ngefans sama Feni. Asli, Feni keren banget. Kalimat-kalimatnya gila, banyak motivasi banget dong guys untuk kita di rumah juga ya. Iya, Banyak semoga banget ya. sih yang harus Ya. kita pelajari. Benar-benar. Ya, Feni ini udah berhasil motivasi insecure-nya. Kamu juga harus bisa dong. Iya. Nah, bener ya? Kita juga harus bisa. Betul, kita harus bisa dong. Ya kan, hidup kan Iya, harus pasti. jalan ke depan. Iya, jangan bener. hanya di situ Iya. doang. Bumi itu pasti terus berputar. Iya, benar. Kalau kita stay dalam situasi kita sekarang, Pasti nggak bakal bisa kita bakal berkembang. ketinggal. Iya. Bumi bakal terus berputar. Kita bakal gitu-gitu aja, Iya. nggak akan berkembang biak jadi orang gitu. Bener. kan. Nah, kita harus terus maju, melangkah, memperbaiki diri juga penting. Iya. Betul. Ya. Makanya pentingnya healing. Self healing, Self-acceptance, Iya, self-love, iya. kan, Lagi self-self. ngetren banget ya self gitu. Iya. Ih, parah sih. Menerima diri ya. Menerima diri. Benar. Bersyukur sih. Bersyukur, menerima diri, mencintai Fokus, diri. iya, mencintai diri. Ngaca deh sama diri sendiri tuh kalau ada Ngaca masalah dong, kan. ngaca. Daripada ngumbar-ngumbar, mending ngomong sama kembaran yang dicermin. Atau lagi kenali diri sendiri. Benar. Iya, bener Kenali. banget. Iya, Bener. Karena kalau misalnya kita nggak kenal sama diri kita sendiri, ya, Gimana itu, orang juga pasti nggak akan tahu kita nih kayak gimana. Iya. gitu. Iya, benar. Kalau misalnya kita udah kenal ya, aku nih menurut aku ganteng. Ya udah kalau misalnya orang bilang kita gini, Ya udah, bodo aku amat. salah, ganteng. iya. Ya kita udah tahu. Jadi kita nggak ada celah buat orang lain tuh untuk masuk ke diri kita ini. Iya, benar. Itu penting. Ya, benar. Penting banget. Oke. Mungkin sudah cukup podcast hari ini. Sudah puas? Sudah pas. Sudah Minumnya puas masih dong. ada? Oke. Oh, Oke. Udah habis. Oke. Tapi udah habis. Satu lagi ya. Cukup lagi deh. Oke, cukup podcast hari ini. Cukup. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ke teman-teman kalian semua. Ya, dan semoga pembicaraan kami hari ini bermanfaat dan bawa berkat bagi kita semua. Dan Tuhan memberkati. Yeay. Yeay.